Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas atau menjawab soal-soal dari ujian akhir semester Genap Filsafat Pendidikan Islam. Saya Fahrul Yakin dengan NIM 2511 20 30 59. Berfilsafat termasuk dalam berpikir, namun tidak semua orang yang berpikir itu termasuk berfilsafat. Jelaskan. Baik, berfilsafat memang termasuk dalam kegiatan berpikir, tetapi tidak semua aktivitas berpikir dapat disebut sebagai berfilsafat. Setiap manusia secara alami berpikir, memutuskan apa yang ingin dimakan, memilih pakaian, atau menentukan jalan pulang. Namun, berpikir seperti itu bersifat sederhana, spontan, dan tidak mendalam. Berfilsafat berbeda. Berfilsafat adalah bentuk berpikir yang lebih tinggi, terarah, dan mendalam. Ketika seseorang berfilsafat, ia tidak hanya menerima sesuatu apa adanya, tetapi mempertanyakan mengapa dan bagaimana sesuatu itu terjadi. Berfilsafat menurut refleksi, logika, penalaran kritis, serta kebenarian untuk mempertanyakan hal-hal yang tampak biasa. Contohnya, orang yang hanya berpikir mungkin berkata, "Saya belajar karena besok ada ujian." Tetapi orang yang berfilsafat akan bertanya lebih jauh, apa tujuan belajar? Mengapa pengetahuan penting bagi hidup manusia? Bagaimana pendidikan membentuk karakter? Jadi, meskipun semua orang berpikir, hanya orang yang menggunakan pikirannya untuk mencari hakikat, makna, dan kebenaran secara mendalam yang dapat dikatakan sedang berfilsafat. Kemudian, pada perkuliahan, Anda telah mempelajari hubungan antara filsafat, pendidikan, dan manusia. Jelaskan. Filsafat, pendidikan, dan manusia memiliki hubungan yang sangat erat karena ketiganya saling membentuk dan memengaruhi. Filsafat memberikan dasar berpikir, yaitu nilai, tujuan, dan arah yang menjadi landasan dalam proses pendidikan. Pendidikan kemudian menjadi alat atau proses untuk mewujudkan gagasan-gagasan filsafat tersebut dalam kehidupan nyata, terutama dalam membentuk manusia, sementara manusia adalah subjek sekaligus objek dari pendidikan. Manusia berpikir secara filosofis, lalu merancang pendidikan, dan pendidikan itu kembali membentuk manusia menjadi lebih baik. Mengapa filsafat pendidikan Islam perlu dikaji? Apa saja manfaat mempelajari filsafat pendidikan Islam? Bagaimana tinjauan filsafat dalam konteks filsafat pendidikan? Apa saja ruang lingkup kajian dalam filsafat pendidikan Islam? Baik, filsafat pendidikan Islam perlu dikaji karena 1. Memberikan dasar dan arah pendidikan. 2. Menjamin pendidikan sesuai nilai Islam. 3. Menjawab tantangan zaman. Yang keempat, menguatkan identitas pendidikan. Manfaat mempelajari filsafat pendidikan Islam. 1. Memahami tujuan pendidikan yang benar. 2. Mampu berpikir kritis dan mendalam. 3. Mengetahui nilai-nilai fundamental. 4. Menjadi dasar pengembangan kurikulum, metode, dan evaluasi dalam pendidikan Islam. Kemudian dalam konteks pendidikan Islam, filsafat ditinjau untuk 1. Menentukan hakikat manusia. 2. Menetapkan hakikat ilmu. 3. Menentukan tujuan pendidikan. 4. Menentukan metode pendidikan. Kemudian yang kelima, menentukan kurikulum. Ruang lingkupnya meliputi 1. Hakikat pendidikan Islam. 2. Pendidikan Islam. 3. Peserta didik dalam perspektif Islam. 4. Pendidik atau guru. 5. Kurikulum pendidikan Islam. 6. Metode pendidikan Islam. Kemudian yang ketujuh, lingkungan pendidikan. 8. Evaluasi pendidikan Islam. Kemudian deskripsikan
Perbedaan aliran filsafat menurut ini, aliran progresivisme, esensialisme, perennialisme, kemudian rekonstruksialisme. Progresivisme menekankan pembelajaran yang aktif, kreatif, dan mengikuti perkembangan zaman. Siswa menjadi pusat belajar, guru sebagai pembimbing. Esensialisme fokus pada materi dasar yang penting dan wajib dikuasai. Guru dominan, pendidikan menekankan disiplin dan penguasaan ilmu pokok. Kemudian perennialisme menekankan nilai-nilai abadi dan kebenaran universal. Pendidikan kembali pada ajaran pokok seperti Al-Quran dan hadis, serta pembentukan akhlak. Kemudian yang terakhir, rekonstruksialisme menjadi pendidikan sebagai alat perubahan sosial. Siswa diajak peka terhadap masalah masyarakat dan mencari solusi sesuai nilai Islam. Di dalam pendidikan Islam terdapat beberapa tokoh pemikiran pendidikan, di antaranya Hasyim Asy'ari dan Ahmad Dahlan. Beri penjelasan ringkas kontribusi dan bagaimana konsep pendidikan menurut kedua tokoh tersebut. 1. Hasyim Asy'ari. Kontribusinya mendirikan pesantren Tebuireng dan memperkuat tradisi pesantren NU. Konsep pendidikannya menekankan akhlak, adab, kedalaman ilmu, agama, dan penghormatan kepada guru. Kemudian yang kedua, Ahmad Dahlan, kontribusinya mendirikan Muhammadiyah dan memodernisasi pendidikan Islam. Konsep pendidikan menggabungkan ilmu agama dengan ilmu umum, pendidikan yang modern, rasional, dan berorientasi pada amal sosial. Bagaimana konsep pendidikan Islam yang Anda ketahui, serta masih kooperatifkah konsep pendidikan Islam ditinjau dari aspek kesejahteraan hidup, serta jelaskan berdasarkan data, fakta, dan logika analisis Anda. Baik, pendidikan Islam adalah proses membentuk manusia beriman, berilmu, dan berakhlak mulia melalui ajaran Al-Quran dan Sunnah dengan keseimbangan antara ilmu agama dan ilmu dunia. Kemudian apakah masih kooperatif kesejahteraan hidup? Jawabannya ya, sangat kooperatif karena nilai-nilai pendidikan Islam seperti disiplin, kejujuran, kerja keras, dan tanggung jawab, dan ilmu yang bermanfaat justru meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kemudian berdasarkan data, fakta, dan logika. Yang pertama, data. Banyak lembaga pendidikan Islam modern, Muhammadiyah, NU, sekolah Islam terintegrasi, menghasilkan lulusan berprestasi dan berpengaruh di masyarakat. Kemudian yang kedua, fakta. Negara-negara Muslim yang mengintegrasikan nilai Islam dan pendidikan modern, Malaysia, Turki, memiliki kemajuan sosial dan ekonomi. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, nilai moral tambah ilmu, yaitu logika. Nilai moral tambah ilmu, pengetahuan SDM berkualitas, produktivitas naik, kesejahteraan meningkat. Terima kasih, sekian dari saya. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan saya. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.